Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 184. Lebih santai. Saat ini Heru dan Lasmi berada di kamar hotel yang luas dan juga mewah. Dari teras kamarnya ia dapat melihat betapa padatnya ibu kota Jakarta, mulai dari padatnya jalan raya hingga padatnya pemukiman masyarakat. Pasangan yang baru saja sah menikah ini mendapatkan fasilitas kamar yang sama seperti yang saat ini ditempati oleh Iswandi dan juga Lala. Bahkan kamar mereka tempati berada di samping kamar putrinya. Apa yang dilakukan oleh Iswandi sangat tidak dipercayai oleh Heru. Menantunya itu betul sangat baik dan juga peduli dengan dirinya. Saat ini dirinya seperti sedang mendapatkan rezeki nomplok. Heru tersenyum tipis ketika melihat Lasmi yang duduk di tepi tempat tidur dengan bibir yang masih maju ke depan. Tadi waktu di acara ketemu sama tamu senyum-senyum. Sudah di kamar kenapa merengut? Heru mencoba mengajak istrinya bicara. Gimana nggak kesel sih mas? Mas itu ngajak nikahnya seperti ini. Lasmi seakan masih tidak terima ketika mantan suaminya melakukan cara yang licik seperti ini. Bukan meminta menikah dengan baik-baik, malah memanfaatkan putri mereka. Katanya yang penting itu halal, jadi tidak usah dipikirkan bagaimana cara memintanya. Heru tersenyum. Lasmi diam ketika menatap senyum mantan suaminya. Dulu senyuman itu betul sangat disukainya. Kemudian senyuman itu betul sangat dibencinya ketika mengetahui perbuatan suaminya dengan sahabatnya. Saat ini senyuman itu betul sangat disenanginya kembali. Apakah ini artinya bahwa dirinya sudah melupakan luka lama dulu bekas di hatinya, bahkan tidak pernah terobati oleh waktu? Mas janji tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Mas juga akan sabar dan tidak marah-marah. Heru tersenyum memandang Lasmi. Sekarang aja ngomong gitu, nanti kalau udah nikah garang, tuduh Lasmi. Kapan mas garang dek? Heru memandang Lasmi. Lasmi diam ketika mendengar ucapan suaminya. Selama ia menikah dengan Heru, pria itu memang tidak pernah galak dan juga marah kepadanya. Berbeda dengan suami keduanya, sikap Heru seperti ini yang selalu diingat oleh Lasmi. Meskipun dirinya akan merasa sakit setiap kali mengingat masa indahnya dulu. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis harus berakhir di tangan orang ketiga yang merupakan sahabatnya sejak SMP. Heru memegang tangan Lasmi. Ia tersenyum dan mencium punggung tangan wanita yang dulu pernah menjadi istrinya dan sekarang wanita itu kembali menjadi istrinya. Kita mulai hidup baru lagi ya. Lupakan semua kenangan lama. Ingat, kesalahan yang mas buat itu juga adik penyebabnya. Heru dengan sengaja menyalahkan Lasmi agar Lasmi tidak menyudutkan dirinya selalu. Lasmi membesarkan matanya memandang Heru. Mas jangan salahkan aku. Lasmi ingin mengeluarkan kekesalannya, namun ia berhenti berbicara ketika bibirnya dicium oleh Heru. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika suaminya meluknya dan mencium bibirnya. Ia hanya merasakan bibir lembut milik suaminya. Meskipun usia suaminya sudah tidak muda lagi, pria itu masih tetap tampan. Cukup lama Heru menikmati beristrinya dan kemudian melepaskannya. Kalau marah-marah tercepat tua, Heru menarik hidung Lasmi. Lasmi begitu sangat malu ketika melihat wajah suaminya. Mandi yuk dek, gerah, ajak Heru. Lasmi menganggukkan kepalanya. Mas mandi duluan, ucapnya. Ini kamar hotel dek. Adek belum pernah masuk ke kamar hotel kan? Tanya Heru. Ya nggak pernah mas, ini yang pertama kali. Dapat kamar hotel yang mewahnya seperti ini lagi, serasa mimpi, jawab Lasmi. Ya udah kalau gitu kita mandinya berdua ya dek, biar mas atur suhu panas airnya. Heru sengaja memberikan alasannya agar Lasmi mau menurut dengannya. Malu mas, ucap Lasmi.
Malu apanya sih, Dek? Dulu tiap malam Mas liatin. Heru tersenyum. Lasmi mencubit pinggang suaminya. Jangan mesum, ucapnya. Heru tertawa. Ia kemudian membuka pakaiannya. Ayolah mandi sama, ucapnya yang sudah memakai handuknya. Lasmi sejak tadi dengan sengaja membalikkan tubuhnya karena mau melihat suaminya. Lasmi sedikit menjerit ketika suaminya mengangkat tubuhnya. Mas mau apa? Enggak usah sok malu-malulah, apalagi kalau enggak ajak mandi bareng. Heru tersenyum. Lasmi semakin kesal dengan tingkah suaminya. Heru selalu melakukan hal seperti ini, tidak pandai banyak merayu, dan melakukan segala sesuatu berdasarkan tindakan. Mas, aku buka ini dulu. Lasmi tersenyum. Heru tertawa dan menurunkan istrinya kembali. Ayo, Mas bantu biar lebih cepat, ucapnya sudah membuka resleting di belakang punggung Lasmi. Hari ini Lasmi terlihat sangat cantik, mengimbangi putri mereka. Lasmi tersenyum ketika suaminya membantu dirinya membukakan pakaian. Mas, handuk, Lasmi berkata ketika suaminya langsung menggendongnya. Gak usah pakai handuk, Heru tersenyum dan menggendong istrinya ke kamar mandi yang berukuran sangat besar. Heru memasukkan istrinya dengan sangat berhati-hati ke dalam bathtub. Ia kemudian duduk di samping istrinya. Seperti inilah yang namanya takdir manusia, tidak pernah ada yang mengetahui seperti apa akhirnya. Sejauh apapun burung terbang, burung itu pasti akan kembali ke sangkarnya. Seperti itu kata pepatah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kembali bersama seperti ini. Lasmi menatap wajah suaminya. Luka dulu dirasakannya seakan terobati oleh obat mujarab. Bahkan saat ini, Lasmi sudah tidak mengingat peristiwa yang terjadi menyayat hatinya. Yang diingatnya hanyalah kenangan indahnya bersama dengan Heru. Heru menatap wajah istrinya. Penyesalan terbesar yang pernah lakukannya adalah berpisah dengan wanita yang begitu sangat baik dan juga sabar seperti Lasmi. Selama menikah dengan Lasmi, bisa dikatakan Lasmi begitu sangat tidak banyak tuntutan kepadanya. Berapapun rezeki yang diberikannya, Lasmi selalu tersenyum dan bersyukur. Aku masih merasa bermimpi, Mas. Lasmi memandang Heru. Mas akan masuk, bukti pernyataan itu bukanlah mimpi. Heru tersenyum. Caranya? Tanya Lasmi. Pria itu menarik tubuh istrinya. Di sini, ucapnya menunjuk pahanya. Lasmi tanpa memiliki rasa curiga menuruti perintah suaminya. Matanya terbuka lebar ketika merasakan sesuatu yang sudah tertanam di dalam tubuhnya. Mas nakal, ucapnya. Biar ngerasain sensasi yang berbeda, Heru tersenyum. Kenapa nggak pakai pemanasan? Wajah Lasmi amat merah memandang Heru. Pemanasannya sambil jalan. Heru mencium bibir istrinya. Gerak, Dek, ucapnya. Lasmi tidak menjawab suaminya. Ia mengikuti perintah suaminya tersebut. Tepuk ame-ame, belalang kupu-kupu. Tepuk Arkan pandai, nanti Momi kasih susu. Arga memangku putranya sambil menepuk-nepuk tangan putranya. Setelah menikah dengan Nadira, Arga sudah tidak menjadi sosok yang kaku seperti dulu. Bahkan sekarang kepribadiannya sudah sangat jauh berbeda. Pria itu sudah pandai bercanda dan bersikap hangat seperti ini. Nadira tertawa ketika mendengar suaminya bernyanyi. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Arkan jangan menangis, nanti kita cari mama muda. Arga bernyanyi sambil menepuk-nepuk kedua tangan anaknya. Abang ngomong apa tadi? Nadira menarik rambut suaminya. Arga tertawa. Ampun Momi cantik, Habi hanya sekedar bercanda. Momi jangan ditarik ini rambut. Arga megang tangan Nadira yang menempel di rambutnya. Meskipun istrinya tidak menarik rambutnya dengan keras, namun Arga berpura-pura seperti orang yang sedang kesakitan. Arga dan Nadira menghentikan candaannya ketika melihat Arkan yang tertawa dengan mulut yang terbuka lebar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.